Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Oke adik-adik, kita lanjut lagi. Sekarang untuk jurnal saya ada contoh di sini. Perusahaan PT ya, dia bergerak di bidang perakitan dan perbaikan peralatan elektronik ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di slide saya di sini ya sebenarnya. Tapi kalau apa saya baca sedikit. Nah, ini saya ambil di tahun 2012. Kenapa saya ambil tahun 2012? Nggak saya ambil tahun-tahun baru ya. Karena buku yang saya pegang itu buku beradaptasi kepada IFRS ya. Apa itu IFRS? International Financial Standard Report. Jadi kita sudah mengacu kepada itu, karena itu saya ambil contoh yang ada di buku-buku yang digunakan di IFRS ya. Oke, jadi langsung kita lanjut ke contoh ya. Pada tahun 2012 ya, Andrian itu mendirikan sebuah perusahaan jasa. Ya, di sini saya contohkan jasa dulu, karena kenapa? Perusahaan jasa itu perusahaan yang paling mudah kita membuat laporan keuangannya. Jadi kalau saya masukkan langsung ke perusahaan-perusahaan yang agak perusahaan manufaktur, perusahaan ya itu agak sulit untuk kalian. Karena itu saya memberikan contoh itu perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kalian sebenarnya. Kenapa begitu? Biar kalian cepat mengerti cara membuat jurnal. Ya, di sini di hari ini saya cuman di kali ini di video saya ini saya lebih ke jurnal saja. Di sini saya belum membuat laporan keuangan. Mungkin nanti video-video kita saya selanjutnya lanjutan dari video ini. Oke, jadi kita lanjutkan terus ya. Jadi di sini di tahun 2012 ya, Andrian mendirikan sebuah perusahaan jasa yang berbentuk PT ya. Perusahaannya yang bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan berbagai peralatan elektronik ya, dan diberi nama PT Terang Dunia ya. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Jakarta ya. Jadi transaksinya pada tanggal 1 April 2012 ya. PT Terang Dunia menerima uang tunai sebesar 150 juta sebagai setoran modal awal dari pemegang saham atau pemilik di perusahaan. Jadi di sini karena dia PT ya, jadi dia disebut pemegang saham ya. Jadi kita lihat lagi transaksi yang nomor pertama ini ya. Ingat adik-adik, tanggal 1 April ya, tanggal 1 April 2012 ya. Andrian sebagai pemilik perusahaan dia menyetorkan modalnya sebesar 150 juta sebagai modal awal di perusahaannya. Nah, tadi Andrian ini dia punya uang, habis itu dia mendirikan sebuah perusahaan. Tetapi pada saat uang itu sudah dia setorkan ke perusahaan, itu bukan uang dia lagi, tapi itu sudah jadi modal usaha, modal dari perusahaan. Walaupun namanya punya usaha dia, tapi itu tidak bisa dikatakan lagi uang dia pribadi, tapi sudah uang perusahaan. Oke, jadi di sini kalian yang pertama itu harus membuat tabelnya dulu, ya, sebagai media untuk pencatatan kalian. Ya, di sini saya di slide saya sudah ada. Yang pertama saya harus buat dulu tanggalnya, ya, terus keterangan, ya, terus ref. Nah, ref itu apa fungsinya? Ya, ref itu fungsinya seperti yang saya bilang tadi. Pada saat kita menyetorkan atau membeli barang, ya, kita pasti itu membeli barang pasti ada faktur,
ada bukti kita beli barang. Nah, itu distro itu kita membuat nomornya untuk memudahkan kita melacak kembali. Begitu. Jadi ref itu apa? Itu sebagai fungsi bukti kas boleh, bukti pengeluaran boleh, begitu. Ya. Terus ada debit, ya, dan ada kredit. Oke, adik-adik, ya, paham ya cara membuat tabel, dan contohnya sudah ada di slide saya. Tetapi kalau misalnya nggak diperhatikan, ya, kalian nggak paham, ya, saya rasa kalian juga akan kesulitan kalau di awal di jurnal saja kalian belum mengerti. Saya rasa untuk saya lanjutkan ke perusahaan jasa, ke perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, itu akan makin sulit untuk kalian pahami. Karena itu di jurnal ini betul-betul kalian harus paham dulu bagaimana cara membuat tabel dulu, ya. Terus bagaimana kita menjurnal. Nah, di sini kita sudah menjurnal. Di tanggal kita buat saja tahunnya dan tanggalnya, ya. Adik-adik catat, ya. Selanjutnya di keterangan, apa isi keterangan, ya. Nah, pada tanggal 1 kita lihat transaksi dari PT Terang Dunia ini, dia menyetorkan modal, artinya kas. Ya, kalau menyetorkan modal, saya ingatkan lagi, kita balik lagi ke pedoman jurnal, itu termasuk harta. Nah, harta di sini kasnya bertambah, harta bertambah di sisi debit, tuh, ya, di sisi debit. Nah, di sini kita lihat kas bertambah di sisi debit 150 juta, dan modal saham, ya, bertambah di sisi kredit. Masih ingat ya tadi pedoman jurnal, kalau modal itu bertambah di sisi kredit, ya. Jadi kalian udah paham kenapa beda-beda, Bu, ya. Masih kalian bertanya begitu, kenapa harta bertambah di debit, kenapa utang bertambah di kredit. Nah, kalian bertanya ini pada saat kalian menjurnal. Disinilah kalian tahu apa fungsinya pedoman menjurnal itu. Jadi kalian udah tahu kemana kalian masukkan, ya, apakah di sisi debit atau di sisi kredit. Karena selama ini saya mengajar, saya banyak sekali melihat dan mempelajari mahasiswa masih sangat sulit untuk membedakan masuk debit dengan kredit. Nah, di sini di video saya ini saya memang mengkhususkan bagaimana caranya kalian pada saat memasukkan debit dan kredit ini memang kalian mengerti, ya. Oke, jadi kalian sudah tahu kas bertambah di debit, ya, modal bertambah di kredit. Sudah paham, ya? Oke, kita masuk ke transaksi kedua. Tanggal 5 April 2012, ya, Andrian sebagai pemilik perusahaan menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko. Sebuah bangunan ruko beserta tanahnya yang masing-masing seharga 250 juta dan 200 juta. Ini sebagai setoran modal saham tambahan bagi PT Terang Dunia, ya. Jadi di sini di tanggal 5 April, ya, karena dia sudah membuat PT, dia perlu bangunan untuk usahanya, ya. Akhirnya dia menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko dan tanahnya. Nah, ini bagaimana kita membuat jurnal transaksinya, ya. Kita buat lagi di tanggal, ya, tanggal 5 bulan 4. Kita buat dulu di tanggal, terus di keterangan bagaimana cara buatnya. Pertama kita lihat dulu, dia menyerahkan sebuah bangunan ruko, berarti bangunan. Kita buat aja bangunan. Bangunan itu harta atau apa? Dia adalah harta. Tahu, ya? Bangunan adalah harta. Terus kalau tanah apa? Tanah juga tanah, ya. Tanah adalah harta juga, ya. Karena itu di harta itu banyak sekali bagian-bagiannya. Nanti ada kas, itu juga harta. Ada bangunan, itu juga harta. Ada tanah, dia juga harta. Ada kendaraan, dia juga harta. Bagian dari harta, ya. Terus kalau ada perlengkapan, itu bagian dari mana, Bu? Nah, perlengkapan juga bagian harta. Peralatan juga bagian dari harta, ya. Nanti kalian akan tahu pada saat
kita lanjut terus di video saya ini, karena saya akan melanjutkan bahan-bahan ke depan untuk mahasiswa saya. Jadi di sini kita buat bangunan. Bangunan adalah dia harta, dia bertambah di debit. Kita kembali lagi ke pedoman. Bertambah di debit 250 juta. Tanah, kenapa ibu nggak tulis kas ya? Nggak mungkin saya tulis kas karena dia bukan uang. Ya, dia itu bangunan, memang bangunan yang berdiri. Nah, kita tulis aja bangunan. Kalau tanah juga begitu. Nah, kita tulis tanah. Kalau mobil Bu, bagaimana? Kita tulis mobil. Kita tulis mobil. Nah, kalau AC bagaimana Bu? Kan kalian bertanya lagi tentang AC. Nah, AC itu kita sebut peralatan, ya usah kita sebut AC, kita buat aja peralatan. Karena kenapa? AC masa pakainya sangat sedikit, artinya mungkin sampai setahun masa umur ekonomisnya. Nah, kalau bangunan kan masa pemakaiannya lama, ya. Bangunan sampai 20 tahun, sampai 30 tahun umur ekonomisnya. Ya. Terus kalau tanah ada umur ekonomis? Nggak ada. Tanah nggak ada umur ekonomis karena dia makin hari makin mahal harganya. Ya, jadi ingat kalian. Jadi bangunan ya bertambah di debit 250 juta, tanah juga bertambah di debit 200 juta, sehingga modal saham itu sebesar 450 juta bertambah di kredit. Ya, jadi bagaimana adik-adik, kalau memang kalian tidak paham, ya belum paham sekali, kalian boleh menghubungi email saya dan juga boleh berkunjung ke blog saya. Ya. Selanjutnya di transaksi nomor 3, ya tanggal 6 April 2012, ya. Manajemen PT Terang Dunia mulai membeli berbagai peralatan elektronik, ya seperti komputer, printer, obeng, solder dan sebagainya, itu seharga 17 juta. Nah, pembelian ini ya dilakukan secara kredit di toko ABC. Nah, ini bahasanya udah bingung lagi ya. Pasti bingung nih, ini apa lagi? Oke, bagaimana cara kita menjurnal? Gampang ya adik sebenarnya, yang penting kalian paham pedoman menjurnal yang saya ajarkan tadi. Yang pertama dilihat dulu, dibaca dulu dan dipahami dulu. Peralatan elektronik, di sini disebutkan peralatan. Dia PT Terang Dunia itu membeli peralatan. Ya udah ambil aja peralatan usaha. Tulis saja kayak itu, peralatan usaha. Karena memang dia beli komputer kan untuk usaha, beli printer untuk usaha, ya semua untuk usaha. Ya, jadi peralatannya dia beli, tapi secara kredit, artinya dia hutang di perusahaan orang. Nah, apa muncul di sini? Muncul utang. Utang karena kita berutang kepada orang, itu otomatis kita utang bertambah, ya. Nah, pedoman menjurnal tadi ingat, untuk utang bertambah di kredit, betul, ya. Jadi peralatan usaha ya bertambah, ya peralatan usaha kan kita beli barang. Kita pergi toko ABC, kita ambil barang, kita bawa pulang. Walaupun kita nggak bayar pakai uang, tetapi pakai apa? Utang dulu. Jadi tidak tulis di sini peralatan usaha ya pada utang usaha. Peralatan usaha itu bertambah di debit, ya. Utang usaha bertambah di kredit. Oke, mengerti? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya.